Kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan dugaan perundungan yang terjadi di balik ledakan SMA Negeri 72 Jakarta bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual, yaitu Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian PPA, Ibu Ciput Eka Purwiyanti. Halo, selamat sore Ibu Ciput, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, mudah-mudahan Baik. juga ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore. Ibu Ciput, kalau kita lihat terkait dengan kasus yang terjadi di SMA 72, ini kan sudah hari ketiga ya Bu ya. Memang untuk secara penanganan, kita lihat untuk medis sudah dilakukan dengan tepat oleh tim yang bertugas. Tapi kalau kita lihat Bu, bagaimana sebenarnya asistensi atau pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian PPA melihat peristiwa ini, apalagi ternyata pelaku ini, terduga pelaku disebut juga sebagai salah satu siswa di SMA 72 tersebut yang mengalami bullying. Iya, pertama saya mau merespon terkait koordinasi. Jadi koordinasi lintas pihak itu sudah dilakukan bersama pemerintah Provinsi DKI, ada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kemudian Dinas PPKPP, dan juga terlibatan kepolisian dan juga HIMSI untuk memastikan bahwa selain anak-anak korban, kita juga ada ratusan anak-anak saksi yang yaitu para siswa SMA Negeri 72 ini yang tentunya terdampak juga ya dengan peristiwa ledakan yang lalu. Jadi upaya koordinasi terkait pemulihan bagi para saksi dan juga guru serta orang tua dari anak-anak korban dan saksi itu yang menjadi prioritas untuk 2 hari ini disepakati bersama-sama untuk memberikan kegiatan trauma healing kepada para siswa secara daring, siswa dan orang tua secara daring, kemudian kepada para guru itu dilakukan onsite di sekolah. Nah, proses trauma healing ini ada sekitar 44 orang psikolog klinis yang terlibat di dalamnya, kolaborasi dari pemerintah DKI, Kementerian PPPA, kemudian juga dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga HIMSI, Mbak. Proses hari ini adalah trauma healing yang pertama. Di sana tadi dilakukan assessment dengan tools yang sudah dikoordinasikan oleh HIMSI. Jadi yang mengkoordinasikan kegiatan pemulihan ini adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Namun demikian secara profesional melakukan assessment itu dikoordinasikan oleh HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia. Nah, hasil assessment hari ini akan dilakukan evaluasi dan kemudian ditindaklanjuti dengan trauma healing hari kedua besok. Okay. Jadi untuk 2 hari ini belum ada proses pembelajaran kepada anak-anak dari SMA Negeri 72. Nah, hasil evaluasi hari kedua besok yang kemudian akan didiskusikan bersama oleh semua pihak termasuk dengan sekolah dan kolaborasi tim pemulihan ini untuk menentukan kapan pembelajaran akan segera dimulai, apakah itu nanti metodenya masih akan melalui daring atau mungkin hybrid, itu yang kita masih belum tahu, kita tunggu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait perundungan yang kemungkinan dialami oleh AKH ya, anak yang berkonflik dengan hukum ini. Nah, saya sebagai koordinator di tingkat nasional terkait penanganan masalah ini sepakat dengan teman-teman di kepolisian bahwa ini masih perlu waktu untuk melakukan pendalaman. Perlu dilakukan pemeriksaan kepada tidak hanya saksi-saksi yang sudah ditemui oleh teman-teman penyidik, tapi juga perlu mendengarkan kesaksian dari anak-anak korban yang masih dirawat di rumah sakit dan juga mendengarkan nanti pemeriksaan dari anak yang berkonflik dengan hukum. Kami masih perlu waktu, penyidik masih perlu waktu untuk itu ya karena mereka masih harus, utamanya ini adalah pemulihan fisik dulu secara medis. Baik. Di samping disiapkan secara psikologis, mereka bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya pasti akan bisa juga memicu traumanya, begitu Mbak.
Baik, berarti memang fokusnya pemulihan ya Bu ya untuk di masa-masa saat ini, baik itu fisik untuk yang mengalami luka, tetapi untuk semua yang berada di TKP secara psikis, secara psikologi ini juga diberikan pendampingan, bahkan ada 2 hari untuk trauma healing dan nanti akan di-assessment menentukan bagaimana sekolah akan dilakukan kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, kemudian Ibu, tapi sambil berjalan terkait dengan proses hukum, sudah 3 hari sejak kejadian, tapi kepolisian masih memang mendalami terkait dengan kasus ini. Mungkin banyak aspek yang diperhitungkan, yang periksa secara mendetail sebelum nantinya rilis akan dilakukan. Pertanyaannya Bu, masih terkait dengan terduga pelaku yang diduga kuat merupakan korban bullying. Apakah Kementerian PPA sambil jalan ya Bu ya terkait dengan penanganan, ini juga menggali terkait dengan latar belakang si anak terduga pelaku ini untuk mencari akar masalahnya ini sudah seperti apa? Karena kalau informasi yang kami himpun yang beredar mengatakan bahwa yang bersangkutan ini sudah kelas 12, sedikit lagi lulus. Tetapi mungkin sasaran targetnya nih yang kita menjadi pertanyaan, ini kan dilakukan di tengah sholat Jumat, Bu. Jadi bagaimana sebenarnya peristiwa latar belakang kronologinya ini? Apakah ini juga sudah coba digali melalui keterangan dari guru atau dari siswa dari Kemen PPA? Seperti apa, Bu? Ya, proses itu sedang berjalan dan karena ini sudah ranah pidana, jadi kewenangan untuk melakukan tadi aspek bagian dari proses penyelidikan untuk bisa sampai menetapkan anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum itu sudah di ranah kepolisian, Mbak. Kalau kami dari sisi Kementerian PPA dan juga teman-teman di Dinas PPAPP, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial tentunya berkontribusi pada beberapa aspek penguatan dari sistem perlindungan yang ada di sekolah dan juga di keluarga, terutama saat ini betul fokus adalah di pemulihan tadi terlebih dahulu. Karena kan kita inginnya proses pembelajaran selanjutnya ini tidak akan terganggu gitu ya dengan peristiwa buruk yang baru saja terjadi 3 hari yang lalu. Dapat kita bayangkan rasa trauma atau teringat pada kejadian tersebut tentu ada beberapa anak yang masih sangat berat untuk merasakan trauma itu. Dan itu perlu harus kita selesaikan. Nah, kunjungan kepada keluarga dari korban itu sudah dilakukan. Jadi beberapa keluarga korban bahkan kan seperti kemarin itu ada anak yang baru datang ke rumah sakit dengan keluhan gangguan pendengaran yang itu 2 hari yang lalu mereka nggak langsung ke rumah sakit. Itu juga adalah hasil dari kunjungan ke rumah para keluarga korban. Sedangkan untuk keluarga pelaku sendiri, untuk pemeriksaan, ini ada di bawah kewenangan penyidik, tapi kami sudah terbuka dan ini sudah bagian dari SOP, bekerja sama dengan teman-teman di kepolisian untuk menawarkan, kami siap dengan bantuan psikolog klinis kalau diperlukan untuk melakukan asesmen pada keluarga korban. Namun sampai detik ini kami sudah mendapatkan informasi dari teman-teman penyidik bahwa Biro Psikologi Mabes Polri dan juga yang ada di Polda Jakarta Metro Jaya itu siap untuk mendampingi juga melakukan proses-proses pendampingan untuk keperluan hukum kepada keluarga korban assessment. Dan assessment sebetulnya untuk keperluan penelitian masyarakat ataupun gelar kasus itu juga proses penyidikan yang dilakukan, pemeriksaan itu tidak hanya fokus pada keluarga korban, tetapi juga dengan saksi-saksi lain yang termasuk guru, teman dari anak yang berkonflik dengan hukum, dan orang tua juga. Dan saat ini masih perlu waktu dan kita mohon bersabar, terutama juga adalah mendengarkan pemeriksaan dari AKH itu sendiri, karena ini kan anak yang betul-betul terlibat. Betul. Yang bisa jadi ada hal-hal yang dipikirkan oleh keluarganya atau Baik, baik. Kalau begitu kita masih menunggu ya Bu ya terkait dengan hasil penyelidikan dari kepolisian karena memang benar keterangan dari AKH ini menjadi kunci untuk membuat semua rentetan yang sudah disusun ini bisa menjadi nyambung ya, benang merahnya bisa jadi menyatu lagi terkait dengan kasus ini. Tetapi Bu, terakhir mungkin kita tahu kasus perundungan, ini kita masih dugaan ya, tetapi kan kalau garis besarnya perundungan ini bukan kali ini saja terjadi yang menyebabkan ada korban.
perundungan. Bahkan ada beberapa daerah yang juga mengungkapkan ada kasus hingga meregang nyawa. Pertanyaannya Bu, apakah dari tingkat kementerian sendiri melihat perlu dilakukan suatu gerakan atau inovasi baru untuk membuat terkait dengan kesadaran agar budaya perundungan ini tidak lagi diteruskan? Terus apakah juga ada nomor mungkin yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika ada anak yang ingin diberikan asistensi untuk menghadapi situasi sulit tapi enggan rasanya menghubungi orang tuanya ataupun gurunya? Bagaimana caranya untuk reach out, Bu? Silakan. Ya, sebetulnya banyak sekali upaya yang dilakukan oleh para pihak. Tidak hanya kami Kementerian PPPA, tetapi juga pemerintah daerah yang sudah berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak. Dan di situ ada subklaster pendidikan yang mereka bekerja keras untuk memastikan pemenuhan hak anak atas pendidikan itu dapat optimal dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dan satuan pendidikan di daerah tersebut itu adalah ramah anak. Upaya ini simultan kemudian juga kami bersama Forum Anak Daerah memperkuat peran mereka sebagai pelopor dan pelapor. Nah ini karena memang sudah menemukan bahwa anak dan anak remaja itu umumnya seiring perkembangan psikologis dan pergaulan, mereka lebih percaya dengan teman sebayanya. Jadi kami juga melatih anak-anak usia anak remaja sebagai teman sebaya, peer group yang dapat dipercaya oleh anak yang dengan khusus tadi, yang kalau dia nggak percaya dengan guru BK, dia nggak percaya dengan polisi ataupun orang dewasa lain, dia punya teman yang dipercaya. Dan anak-anak ini dilatih oleh teman-teman pemerintah daerah untuk mereka juga bisa mengetahui nomor-nomor aduan penting, kemudian juga langkah-langkah pendampingan awal sebagai bentuk dukungan yang bisa mereka berikan pada temannya, sahabatnya yang dalam kondisi mengalami perundungan, depresi, dan lain-lain. Kami sepakat bahwa keberadaan pusat-pusat bantuan ini sangat penting diketahui oleh semua pihak, termasuk anak-anak. Jadi ini yang kami catat dari peristiwa ini adalah bahwa guru dan teman-teman di lingkungan AKH sudah menyadari ada hal yang berbeda perubahan perilaku terhadap anak ini di beberapa waktu terakhir. Tetapi rupanya pengenalan, identifikasi dini terhadap perubahan ini yang mengarah kepada pola-pola pandangan kekerasan yang dia tuangkan melalui gambar gitu ya, ini tidak dibarengi dengan pengetahuan para guru untuk segera guru dan teman-teman untuk menghubungi layanan profesional bagi temannya ini atau siswa ini untuk mendapatkan pertolongan. Nah ini yang mari kita galangkan. Bapak Ibu semua di daerah juga anak-anak yang mengetahui ada sahabat-sahabatnya, teman dekatnya, atau mungkin bukan teman dekat tetapi anak-anak tahu bahwa mereka korban perundungan misalnya dimanapun itu, maka bisa telepon ke 129 atau melalui pesan singkat di WhatsApp ke 08111129 itu bisa mengunjungi website kami laporsapa129.kemenpppa.go.id. Kami siap memberikan layanan 24 jam seminggu dan akan melakukan upaya terbaik untuk memberikan penjangkauan pada saat anak-anak membutuhkan pertolongan lebih lanjut untuk mengatasi trauma ataupun bisa keluar dari situasi perundungan yang dihadapinya. Dan ini memang perlu gerakan semua pihak. Kami ingin bahwa jangan menjadi bystander atau hanya menjadi penonton pada saat melihat ada sebuah peristiwa perundungan di sekitar kita, laporkan. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah berdiri di pihak korban untuk memberikan dukungan awal. Karena jauh lebih banyak yang tidak jadi perundungan dibandingkan yang berundung gitu. Baik, kita harapkan kasus serupa tidak terjadi dan kesadaran pentingnya untuk lebih peka lagi terhadap situasi sekitar, apalagi untuk membutuhkan layanan khusus kepada profesional ini bisa semakin digalakan. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian PPPA, Ibu Ciput Ekawati telah bergabung bersama kami. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Oke, terima kasih.